Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai data dan signal. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Serni Indah dengan NIM 18090420118 dari kelas PTIKA angkatan 2018. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah analog dan digital. Nah, analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu atau continuous varying. Nah, adapun kelebihan dari sinyal analog ini yang pertama yaitu memiliki kepadatan yang jauh lebih tinggi sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih halus. Yang kedua, lebih mudah dalam pemrosesan data, jumlah data yang tidak terbatas. Yang ketiga, yaitu pengolahan sinyal cukup mudah dan menggunakan bandwidth yang lebih sedikit. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan suara yang lebih akurat dan lebih alami, serta paling cocok untuk transmisi audio dan video. Nah, kekurangan dari sinyal analog ini yang pertama yaitu analog lebih sensitif terhadap derau atau noise, krustal dan inferensi atau kecepatan dan presisi. Yang kedua, jarang yang bisa diotomatisasi dalam perancangan seperti digital yang bisa di layout dan sintesis secara otomatis. Yang ketiga, modeling dan simulation untuk analog memerlukan pengalaman karena lebih banyak efek dan perilaku yang aneh. Dan yang terakhir, teknologi sekarang banyak digunakan dan dirancang untuk memproduksi produk digital karena sulit kalau mau memproduksi yang analog. Nah, selanjutnya adalah digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah signal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 atau juga dengan binar sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun lebih cepat dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Nah, adapun kelebihan dari sinyal digital yang pertama yaitu teknologi digital menawarkan fleksibilitas. Yang kedua, teknologi digital menyediakan transmisi yang besar. Yang ketiga, teknologi digital memungkinkan pengenalan layanan-layanan baru. Yang keempat, jarak digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Kelebihan sinyal digital yang kelima yaitu teknologi digital lebih bergantung pada noise. Yang keenam, teknologi digital menawarkan biaya lebih rendah, keandalan atau reliability lebih baik, pemakaian ruangan yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Dan yang terakhir, teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Nah, kekurangan dari sinyal digital yaitu sinyal digital mempunyai beberapa kerugian dibandingkan dengan sinyal analog, bahwa sinyal digital memerlukan bandwidth yang lebih besar. Dengan menggunakan digital untuk transmisikan sinyal yang sama diperlukan bandwidth hingga 4 kali lebih dari sistem analog. Nah, selalu harus tersedia sinkronisasi. Ini penting bagi sistem untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir, dan perlu meyakinkan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar. Materi selanjutnya yaitu periodic analog signal.
Nah, sinyal analog dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama itu sinyal simpel atau sederhana adalah sinyal yang tidak dapat diuraikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Bentuk sinyal analog yang paling sederhana dapat digambarkan sebagai gelombang sinus. Namun dalam keadaan nyata, suatu sinyal analog merupakan gabungan dari beberapa gelombang sinus yang disebut dengan sinyal komposit. Selanjutnya itu sinyal komposit. Sinyal komposit ini adalah sinyal yang merupakan gabungan dari beberapa sinyal simpel. Sinyal komposit terdiri dari beberapa sinyal seperti sinyal TV, sinyal video, dan sinyal audio. Sebuah sinyal komposit dapat berupa sinyal periodik dan non-periodik. Sinyal komposit periodik yaitu sinyal komposit yang dapat disusun menjadi serangkaian gelombang sinus dengan frekuensi yang memiliki nilai integer. Selanjutnya adalah periodic digital signals. Nah, selain diwakili oleh sinyal analog, informasi juga dapat diwakili oleh sinyal digital. Sebagai contoh, 1 sebagai tegangan positif dan 0 sebagai tegangan negatif. Sebuah sinyal digital dapat memiliki lebih dari 2 level. Nah, dalam hal ini data dapat dikirim lebih dari 1 bit untuk setiap levelnya. Nah, selanjutnya adalah transmission improvement. Nah, perjalanan sinyal melalui transmisi tidak selalu sempurna. Biasanya mengakibatkan pelemahan, artinya di awal dan di akhir berbeda. Nah, ada 3 jenis improvement. Yang pertama yaitu attenuation, merupakan sebab mengapa kabel menjadi panas saat sedang digunakan. Hal ini dikarenakan sebagai energi listrik dikonversi menjadi panas. Untuk mengatasi attenuation adalah dengan menggunakan amplifier. Dan yang kedua adalah distorsi. Nah, distorsi merupakan bentuk atau ketajaman pada sinyal. Nah, distorsi terjadi pada sinyal komposit sebagai akibat dari perbedaan frekuensi pada sinyal tersebut. Dan yang ketiga adalah noise. Nah, noise merupakan gangguan transmisi yang diakibatkan oleh faktor dari luar transmisi sinyal tersebut. Nah, contoh noise yaitu terminal noise, induced noise, crustal, dan impulse noise. Nah, selanjutnya adalah data rate limits. Nah, kecepatan data rate tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah komputer atau laptop. Nah, komputer atau laptop merupakan perangkat keras atau komputer yang biasa menjadi penyebab cepat atau lambatnya kecepatan akses. Karena komputer mempunyai perangkat yang terdiri dari RAM, hard disk, dan prosesor yang mempunyai peran penting dalam setiap sistem kerja komputer. Yang kedua adalah jaringan komunikasi. Nah, jaringan komunikasi mempunyai beberapa macam seperti CDMA, GSM, GPRS, 3G, 4G, dan 5G. Dan yang terakhir line telepon. Nah, setiap jaringan tersebut memberikan kecepatan akses yang berbeda-beda. Nah, kecepatan jaringan internet yang paling rendah adalah line telepon, sehingga Anda dapat menggunakan jaringan yang lebih tinggi seperti GSM agar kecepatan download dan upload lebih cepat. Yang ketiga adalah modem. Nah, modem merupakan aktor utama yang mempengaruhi kecepatan akses, karena modem mempunyai spesifikasi yang bervariasi, sehingga kecepatan akses pada internet masih standar atau stabil. Jika kecepatan modem semakin besar, maka kecepatan akses pun akan semakin cepat. Yang keempat adalah jumlah pengguna. Nah, jumlah pengguna yang mengakses internet juga mempengaruhi kecepatan akses. Saat pengguna mengakses internet secara bersamaan, kecepatan akses internet pun akan menurun. Dan yang terakhir adalah bandwidth. Nah, bandwidth adalah
bandwidth juga dapat mempengaruhi kecepatan akses karena bandwidth mempunyai cakupan frekuensi yang digunakan oleh jaringan pada medium transmisi. Selanjutnya adalah performance. Nah, hal yang mempengaruhi performa komunikasi data yang pertama adalah jenis hardware yang digunakan, jenis komputer dan perangkat pendukung komunikasi. Jenis komputer dengan speech yang bagus akan lebih bagus performance-nya. Yang kedua adalah jenis transmisi. Nah, jenis koneksi fisik yang digunakan antar node dan titik-titik komunikasi. Nah, jenis transmisi yang digunakan mempengaruhi performance. Jadi, jenis yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan atau yang lebih efisien atau lebih bagus. Dan yang terakhir adalah kecepatan transmisi diukur dari cepat data yang akan ditransmisikan. Kecepatan transfer data dalam dunia komputer dan telekomunikasi adalah jumlah data dalam bit yang melewati suatu medium dalam 1 detik. Nah, umumnya dituliskan dalam bit per detik atau bit per sekon dan disimbolkan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.